setelah kita mendapat, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Dia. Nggih. Bentar. Keliru Mbak yang share screen Mbak. Oh iya. Udah. Oke. Ini yang co-host sudah benar? Satunya lagi enggak? Enggak perlu? Satunya lagi aja deh Mbak. Oh iya. Lu di handphone. Tunggu ya. Oke. Ini nomornya 174, tapi 174 itu berkaitan dengan 173. Jadi saya baca dulu 173, nggih, Ustazah ya, saya ulang ya. Iya, monggo. Jadi hari ini apa? Bulughul Mahram. Iya, Bulughul Maram. 173 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sempat mengerjakan 1 rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan salat subuh. Dan barang siapa yang sempat mengerjakan 1 rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh ia telah mendapatkan salat asar. Yang 174-nya dan di dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu an adalah sama seperti hadis tersebut, hanya saja beliau bersabda 1 kali sujud sebagai ganti 1 rakaat. Lalu beliau mengatakan dan yang dimaksud dengan sujud adalah rakaat. Jadi ini maksudnya kalau kita kepepet, maksudnya telat bangunnya atau pada saat sholat subuh atau saat sholat asar yang harusnya 2 rakaat, tapi kalau meskipun kita baru dapat 1 rakaat tapi sudah lewat dari waktu subuh itu sudah terhitung sholat subuh begitu ya. Iya. Dan juga pada saat sholat asar itu meskipun 1 rakaat tapi baru 1 rakaat, kurang 3 rakaat tapi sudah adzan maghrib gitu, itu sudah masih terhitung sudah dapat sholat asar begitu ya. Ya, dianggap jadi 1 rakaat itu mewakili 3 rakaat berikutnya ya. Mewakili itu maksudnya terus gimana? Ya, nggak boleh kita membatalkan. Karena begitu kita sudah masuk 1 rakaat, kita dapat begitu berdiri 2 rakaat kedua, kedengaran azan di waktu Isya umpamanya. Padahal kita masih melaksanakan sholat maghrib atau azan di waktu yang selanjutnya. Maka ketika kita bisa melaksanakan 1 rakaat, nggak boleh membatalkan, lanjut aja sampai selesai. Ya udah gitu baru sholat yang waktu yang akan datang itu. Waktu yang akan datang. Nah, misalkan kita pas di masjid ya, buru-buru begitu ya, terus belum selesai sholatnya imam sudah, kalau adzan itu kan masih terus kita nunggu, tapi imamnya ya apa ya, cukup kok, iya enggak jadi nanya Ustazah. Soalnya kalau habis adzan itu masih ada waktu sebelum sholatnya betulan ya. Iya. Pasti nutup ya. Kecuali kalau ketinggalan imam ya. Kecuali kalau ketinggalan imam berarti kita masbuk ya. Ketinggalan imam bagaimana? Kalau kita mau berjamaah ke masjidnya itu atau memang kita sholatnya sendirian? Sholatnya pasti sendirian, tapi kalau misalnya keburu terus adzan itu kan biasanya nggak langsung imamnya sholat kan, jadi kita masih bisa nututi biasanya. Iya. Ya kalau pas kita di masjid melaksanakan sholatnya karena mepet-mepet itu ya. Tapi biasa orang yang mepet itu jarang-jarang di masjid Dok. Karena kan dia buru ke rumah ataupun dia ketiduran atau apa gitu, ada kesibukan pasti ke rumah gitu. Jadi dia di rumah, cuman dari rumah kedengaran di masjid itu azan dan tidak azannya gitu. Ya. Baik, Ustazah. Jadi kalau yang 174 itu 1 kali
tahajud itu sama dengan 1 rakaat ya? Ya, dianggapnya begitu. Jadi kemudian ini nomor 1 ya. Kalau apa namanya tadi, kan ini orang yang mepet waktunya. Jadi Hmm. 1 rakaat mulai dari ya tentu ruku, kemudian kita sujud pertama udah dapat. Begitu sujud keduanya pas adzan tetap bisa melanjutkan sholatnya, nggak usah dibatalkan. Kalau kalau itu sholat ya, sholat apa namanya? Sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah dibatalkan aja nggak apa-apa. Sholat sunnah kalau mau barengan sama imam, sholat sunnahnya yang dibatalin ya. Dibatalin aja karena kita jangan ketinggalan Al-Fatihah. Oke, siap. Baik. Ya, 175 ya. ya monggo. 175 Mbak Susi monggo. 175 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Sedangkan lafadz Muslim adalah tidak ada sholat setelah sholat fajar. Ya, paham Bu Susi mananya? Iya, sholat fajar dengan sholat subuh itu beda. Maksudnya begini, setelah sholat yang enggak, kalau yang dimaksud fajar di sini adalah sholat subuh. Jadi sholat subuh itu dikatakan sholat fajar. Sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Itu. Kemudian di sini dikatakan tidak ada sholat setelah sholat subuh, artinya tidak ada ba'diyah subuh dan tidak pula ada ba'diyah asar gitu. Oh, ba'diyahnya ya, bukan misalnya kayak suruk terus sholat apa namanya? Ya, sholat suruk. Suruk ada gitu ya, maksudnya ba'diyahnya ya. Yang tidak ada itu ba'diyahnya. Sama dengan kalau umpamanya kan kita zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau di asar tidak ada ba'diyah, di subuh tidak ada ba'diyah gitu. Ya, siap. Paham. Lanjut. Mas, waktu-waktu yang terlarang 176 Mbak Uria, monggo. Ya, Ustazah. Kalau sholat suruk itu. Suruk. Sholat suruk. Ya, katanya adalah matahari terbit itu, ya. Matahari terbit, tapi tunggu sebentar. Jangan sampai pas matahari terbit kita sholat, di situ kita dilarang. Pas matahari terbit, kita nunggu. Mungkin dari situ 15 menit jaraknya, karena biar matahari tinggi dulu sebentar. Dan itu adalah mulai awal dari sholat duha. Sehingga ada yang mengatakan sholat suruk itu sama dengan sholat duha gitu. Tapi ada juga yang mengatakan sholat suruk itu pas di awalnya katanya. Kita kalau mau sholat duha ya setelah itu atau berdampingan dengan suruk monggo. Cuman ada keistimewaan di sholat suruk itu. Bagi orang yang dia berjamaah di masjid sholat subuhnya, kemudian setelah selesai sholat subuh dia tidak meninggalkan tempat duduk, maksudnya tidak meninggalkan sajadahnya. Dia nunggu. Wah, di atas sajadahnya dia ya boleh ngaji, boleh berdoa, zikir apa saja sampai matahari terbit tadi. Maka ketika matahari terbit, tunggu sebentar, langsung di situ posisi melaksanakan sholat suruk tadi 2 rakaat. Kalau dia batal, berarti harus ngambil air wudhu dulu. Kalau tidak batal, berarti dia langsung melaksanakan sholat. Maka keutamaannya sama dengan dia melaksanakan haji dan umroh. Pahalanya. Asal jangan beranjak dari sajadah. Oh, iya. Dari Tapi masjid. pasti di masjid ya, Ustazah. Kalau ya, untuk laki, kalau untuk perempuan kan lebih utama, ada keterangan gitu. Nah, bagaimana kalau perempuan di rumah?
Dipahaminya begini, ketika kita sholat umpamanya di kamar sholat subuh. Nah udah sholat subuh kita nggak beranjak kemana-mana, nggak usah nyiapkan, nggak usah lain-lain gitu, terus dia berzikir kepada Allah. Ya itu sama dengan ketika matahari terbit, kita nunggu sebentar maka laksanakan 2 rakaat. Ya Allah, mudah sekali sebenarnya ya. Kalau paham ilmunya, insya Allah. Ustazah mau tanya, itu Ya, mau. kalau ini kan tadi apa namanya tandanya dengan matahari. Kalau seandainya cuacanya kurang mendukung, apakah ada perkiraan selain matahari, ada perkiraan berapa waktunya? Mungkin sekian jam dari sholat subuh. Sekarang ini mudah, Bunda. Dilihat aja Islam pokoknya. Di situ ada jadwalnya Jadi, kan, ada subuhnya jam sekian, subuhnya jam sekian, itu semuanya lengkap. Jadi kita sama digital itu toh. Oh, yang digital. Suruk disebutkan suruk ya? Oh, disebutkan suruknya ada. Ya, oke. Dan nanti Ramadan ada imsak. Walaupun tidak Ramadan pun kata-kata imsak ada di situ. Ada. Kalau itunya ya. Kalau imsaknya ada. Suruknya juga ada dari Allah. Oke. Baik. Terus satu lagi Ustazah. Ya, nah, pada saat adzan subuh, sebelum sholat subuh, apakah boleh sholat sunnah lain? Kalau kita nggak, kalau di masjid kan biasanya ada, mungkin sunnah masjid ya. Selain sholat sunnah qobliyah, apakah boleh sholat sunnah selain qobliyah? Sholat witir sebelum subuh. Dan subuh ada azan. Kenapa? Ya, witir. Oh boleh. Witir. Iya. Witir memang berakhirnya sebelum azan subuh. Kalau di Surabaya itu kan biasanya mendengar tarhim ini itu. Sudah masuk azan. Ini sudah masuk azan. Belum. Witir. Kalau yang saya tanyakan sebelum setelah masuk ada azan, sudah azan. Sudah diketemukan tidak ada. Oh enggak. Sudah azan itu qobliyah subuh aja. Tapi kalau di masjid berarti atahiyatul masjid. Iya, tahiyatul. Kita ke masjid atahiyatul masjid. Kalau atahiyatul masjid mau nunggu azan ataupun sebelum azan nggak masalah. Tapi kalau qobliyah subuh harus masuk waktu subuh dulu. Oke. Ya. Ya, Ustazah, terima kasih. Ya, monggo Bu Ori. Jadi Ustazah ingat, kalau kita masuk masjid ya, terus sholat tahiyatul masjid. Nggih. Sebentar toh. Sholat tahiyatul masjid sama sholat ba'diyah gitu ya. Itu boleh digabung nggak? Qobliyah apa ba'diyah? Qobliyah. Qobliyah. Ya, maksudnya digabung itu ya nggak apa-apa digabung. Maksud digabung itu kasih jarak gitu. Kalau umpamanya tadi kita sholatnya di sini, kita pindah satu sajadah ke samping, ke kanan atau ke kiri. Tapi niat yang mesti pindah ya? Iya. Ini saya tetap enggak, supaya jadi saksi. Ketika kita sholat zuhur juga, mohon maaf ya, kita melaksanakan sholat zuhur. Kita pakai qobliyah dan kita pakai ba'diyah. Qobliyahnya sebelah kanan, kemudian kita geser sejadah ke sebelah kiri, kita sholat zuhur. Setelah itu kita kembali lagi ke kanan atau melanjutkan ke sebelah arah kirinya, monggo. Gitu. Jadi pokoknya satu kali sholat pindah tempat. Sebaiknya begitu. Tapi kalau tempatnya mepet, ya di situ aja udah. Yang membedakan kan niat. Iya, kalau di masjid itu kan sudah tertata. Bergeser sedikit ya gitu. Tinggal mundur aja, kan masih longgar gitu. Kita mundur aja, jadi belum ke shop gitu. Kita mundur untuk qobliyahnya, terus nanti berjamaah. Setelah berjamaah, kita maju atau mundur lagi mau. Gitu. Ya. Oh, maksud saya yang saya tanyakan tadi tuh niatnya digabung itu nggak bisa ya? Sendiri dong. Sendiri. Saya niat tahiyatul masjid sudah selesai, assalamualaikum, beres. Sekarang saya melanjutkan qobliyah subuh gitu. Oh, oke. Baik. Oke, 176 ya. Ya, Mbak Uria monggo. Dalam riwayat Muslim juga dari Uqbah bin Amir
3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat dan menguburkan mayit ketika matahari baru terbit sampai meninggi. Iya. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah hingga condong ke barat. Dan ketika matahari akan terbenam. Iya, Tadi yang nggak ada. nggak boleh. Nggak boleh melaksanakan kegiatan sholat di situ. Kalau ngaji gimana? Boleh. Zikir gimana? Iya. Boleh. Yang jelas sholat. Bahkan ada jenazah pun mau disolatkan di 3 waktu tadi, tidak dibolehkan. Jadi harus lewat dulu matahari sehingga terbit, kemudian kalau pas di tengah-tengah sehingga bergeser dulu, kemudian hampir terbenam nggak boleh. Nanti setelah selesai sholat maghrib aja untuk menyolatkan jenazahnya. Lah kalau asarnya telat gitu Ustazah, nyampe rumah sudah mau maghrib gitu, terus cepet gitu kan sudah mau tenggelam gitu mataharinya. Iya, kan namanya uzur, kita darurat gitu. Oh, yang itu uzur ya. Kalau tidak ya jangan gitu ya. Iya. Oke, siap. 177 lanjut Mbak Uria, ini jadi 1. Iya. Dan hukum kedua, larangan sholat ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, menurut Imam Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang do'if, beliau menambahkan kecuali hari Jumat. Maksudnya kecuali hari Jumat dibolehkan, tapi mohon maaf, ini sanadnya lemah. Jadi ada pengecualian akhirnya dianggapnya gitu. Hari apa saja tetap tidak diizinkan. Kembali ke 176-nya tadi. Oh, yang 178 ini 177. Iya, 178. Nggak usah ininya apa namanya? Rawinya ini hanya rawi. Perawinya aja kan ya. 179. Ya, baik. 179 ini chat siapa nih? Bentar. Oke, Dr. Ana nyimak. Yang hadir nih siapa nih? Bu Lucy dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jubair bin Mut'im, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk tawaf di sekitar rumah ini, Baitullah, dan sholat pada waktu kapan saja yang ia kehendaki, baik di waktu malam ataupun siang. Diriwayatkan oleh 5 orang imam dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Ya, paham, Dok. Dan Ibnu Hibban. Ya. Bagaimana ulasannya? Tidak, jadi dibolehkan ya tawaf tidak boleh dihalangi, nggak, jadi boleh kapan aja tawaf di Baitullah. Ya, jadi Masjidil Haram nggak pernah dikunci ya, nggak kayak di Surabaya. Kadang-kadang kan kalau sudah waktu zuhur dikunci. Orang-orang mau sholat akhirnya di berandanya, nggak langsung bisa masuk. Kalau Masjidil Haram kan ada tempat untuk tawaf itu, mengelilingi Ka'bah. Maka dari itu nggak boleh dihalang-halangi siapapun, kapanpun waktunya. Maka dari itu Masjidil Haram nggak pernah dikunci. Supaya orang bebas melaksanakan tawaf kapan saja. Ya. Sampai sekarang. Ya. Lanjut. Ya, tunggu. Kalau pas kita di Baitullah sana itu enaknya sholat apa aja yang boleh itu? Sholat hajat, sholat apa begitu ya? Kalau kepingin sholat itu sembarang niatnya ya? Enggak, Dok. Kalau umpamanya kita ke Masjidil Haram, umpamanya kita jam berapa aja, di situ nggak usah atahiyatul masjid. Jadi atahiyatul masjidnya itu diganti dengan tawaf. Tawaf
Jadi tawaf sunat. Habis tawaf sunat, ini sudah masuk umpamanya waktu zuhur, azan. Selesai tawaf, kita nunggu selesai azan. Nah, udah gitu, baru kita qobliyah. Qobliyah zuhur, nanti setelah selesai kita berjamaah, kemudian ba'diyah. Sudah, seperti itu. Tapi ada yang mengatakan, kalau toh mau sholat, kapanpun, kita bisa melaksanakan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat tidak ditentukan rokaatnya, tergantung kita maunya. 2 rakaat sampai berapa rakaat, monggo. Ada yang mengatakan gitu. Sholat mutlak itu buat apa? Ya, untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Oh, mengisi jadi kekosongan waktu kita dengan melaksanakan sholat. itu istilahnya sholat Ya, mutlak ya. sholat mutlak. Karena di dalam Al-Quran kan dalilnya begini, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku, kalimatnya itu. Di sisi lain, sesungguhnya sholat itu adalah waktu yang telah ditentukan. Nah, waktu yang telah ditentukan itu berkaitannya dengan yang wajib. Kemudian ada kalimat, sesungguhnya sholat itu adalah untuk mengingatku. Nah, dalam kalimat mengingatku itu dimaknai dengan sholat mutlak. Jadi kapan aja kita mau melaksanakan sholatnya. Itu, Dok. Tapi itu khusus untuk yang di Baitullah, kalau di rumah enggak ya? Kalau di rumah juga iya, di rumah juga iya. Oh Itu iya. kan kalau umpamanya kita bahkan kalau meniru Rasulullah di dalam hadis di penjelasan Ibnu Katsir, ketika Rasulullah SAW galau, maka Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Gitu. Dengan apa? Maka sholat Rasulullah. Itu kalau lagi galau sholat apa kayak gitu, niatnya mutlak itu tadi ya? Ya, sholat galau aja. Ya Allah, saya ini lagi galau. Ya Allah, ingin komunikasi dengan Engkau. Ya, gitu aja niru Rasulullah. 2 rakaat Rasulullah melaksanakannya. Kalau kita mau sholat, lagi galau gitu, ya rakaatnya tidak tertentu. Pokoknya ini saya lagi galau, saya akan isi dengan sholat. Ya udah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Jadi kita ini mungkin terbuka, tidak galau lagi. Insya Allah seperti itu. Jadi kayak ya kalau ketemuan janjian sama siapa begitu ya sembarang gitu ya waktunya kalau lagi kangen gitu ya. Kecuali di waktu-waktu yang terlarang ini ya tadi ya. Yang 3 tadi ya nggak boleh. Terbit ini tunggu. Oke, siap. Oke. Satu lagi, Bu Lucy. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaq itu berwarna merah. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan disahihkan oleh Ibnu Kuzaimah. Sementara ulama yang lainnya memauqufkannya pada Ibnu Umar. Menerangkan safak itu berwarna merah. Ya lembayung ya gitu kan kalau kita ini. Nah, seperti itu. Kalau pagi pun kan ada sapak. Sebelum matahari terbit kan diawali dulu dengan sapak. Kemudian kalau mau tenggelam pun sama seperti itu. Nah, warnanya kuning kemerah-merahan. Ini apa? Nerangin apa ini syafaq ini? Maksudnya warna lembayung terus ngapain? Dia jangan sholat tepatan dengan matahari mau tenggelam. Itu tanda yang matahari mau tenggelam itu syafaq itu toh maksudnya? Ya. Kalau mau terbit enggak syafaq ya istilahnya? Kalau mau terbit ya, kan kita kalau lihat memang seperti sapak juga gitu. Sama yang mataharinya itu kan warnanya sama. Kemerah gitu. Mau terbit kemerah-merahan, cuman kita kan hanya melihat ya kalau umpamanya dilihat dari segi kasat mata, awan yang kena sinar matahari akhirnya warnanya merah gitu kan. Kalau saya perhatikan begitu. Baik. Oke. 181.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fajar itu ada dua. Fajar yang mengharamkan makan apa berpuasa serta sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat subuh, dan fajar yang masih diharamkan untuk melaksanakan sholat, yakni sholat subuh dan masih dihalalkan makan sahur. Ini yang itu ya, apa namanya? Apa tadi sebelum puasa itu? Tarhim. Hah? Tarhim. Sahur. Nggak tahu, sudah lupa saya. Sahur. Sahur. Iya, makan sahur itu. Ya, jadi fajar itu ada dua. Satu, fajar yang mengharamkan makan, tapi di situ halal. Sholat itu adalah fajar sodik, maksudnya udah masuk waktu subuh, ini azan subuh. Nah itu fajarnya kalau kita di langit melihat seperti ada cahaya gitu, berarti itu namanya fajar yang di situ halal sholat, tapi makan haram. Ini yang berkaitan dengan Ramadan, dengan orang yang berpuasa, bukan Ramadan aja. Kemudian kalau umpamanya fajar yang kedua dikatakan di situ haram sholat tapi halal makan, maksudnya makan untuk sahur, karena kalau sudah azan subuh kan tidak boleh lagi makan bagi orang yang berpuasa. Ini berkaitannya dengan orang yang sahur. Ini yang kira-kira yang disebut waktu imsak itu ya? Imsak ya. Ya, yang dengan waktu imsak, akan tetapi kalau imsak itu masih boleh untuk makan. Ya. Ditandainya yaitu dengan azan, pas lihat kalau umpamanya kita keluar azan, oh di situ maka kelihatanlah matahari. Yang jelasnya ini di 182 juga penjelasan dari fajar itu. Sedangkan dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Jabir adalah sama seperti itu. Namun ada tambahan tentang fajar yang mengharamkan untuk makan, yaitu bahwa fajar itu memanjang di ufuk, sedangkan fajar yang satunya lagi bahwa ia seperti ekor serigala. Iya. Ya. Karena mohon maaf, kita kan kalau umpamanya bulan Ramadan tidak pernah memperhatikan fajar. Kalau di zaman Rasulullah, semua sahabat pun melihat fajar. Maka ketika ada fajar yang maksudnya yang wajib, fajar yang boleh makan tidak boleh sholat, nah maka untuk yang subuhnya Ibnu Ummi Maktum, kemudian Bilal yang adzan untuk sahur, memperingatkan sahur. Jadi sebelum itu dikasih adzan, maka Bilal yang melihat itu dulu, melihat fajar. Kalau sekarang ini kan kita ada alarm dari HP dan kita melihatnya hanya jam gitu. Nah, jam itulah yang menyesuaikan fajar itu. Jadi fajar dulu, fajar ini jam berapa keluarnya, maka jam diikutkan kepada fajar itu. Ini di ilmu falaknya kan begitu. Ini orang-orang yang di Islam Pro pun yang melihatnya fajar, termasuk menentukan waktu, yang 5 waktu ini zuhur, asar, bukan jam yang jadi patokan, tapi tetap matahari yang jadi patokan. Maka jam itu disesuaikan dengan matahari. Maka ada kalanya jam 2:30 asarnya, atau jam 3 kurang 10, kadang-kadang seperti itu gitu. Kita sudah nikmat, alhamdulillah, ada jam, ada alarm, ada semuanya lengkap. Ustazah. Ustazah mau tanya. Ya, monggo. Ini saya pernah baca itu ya, di beberapa penelitian itu menyebutkan kalau subuhnya di negara kita ini terlalu cepat. Berapa menit itu, 10 menit atau 15 menit gitu. Jadi belum muncul sinar yang panjang itu, yang ekor serigala itu sudah azan, masih gelap gulita tuh udah azan gitu. Oh, berarti kurang waktunya gitu ya? Jadi jadwal subuh di negara kita ini terlalu cepat, sekitar 15 menit atau 20 menit gitu. Karena mereka tuh melakukan penelitian gitu di tempat-tempat yang di gunung di mana tuh, sama di cross check sama yang di darat itu
itu mereka lihat belum matahari ekor serigala belum muncul itu sudah azan deh. Nah, kalau umpamanya itu banyak penelitian, kan tinggal laporan aja ke MUI, ya seharusnya itu. Nanti di pihak MUI yang mengatur tentang keabsahannya. Kalau umpamanya hanya heboh di luar, orang-orang yang meneliti, tapi saya kira insya Allah kalau mereka itu semuanya orang Islam dan paham itu tidak akan dibiarkan, pasti akan ada perubahan. Tapi kalau sepanjang belum ada perubahan ya kita tetap menganut yang ada handphone gitu ya, misalnya sudah itu ya itu gitu ya. Ya, di Islam Pro aja gitu aja kita. Kita mengikuti hasil dari penelitian yang sudah diteliti oleh mereka. Ukurannya seperti itu, ya kita insya Allah tidak akan Allah pasti akan menerima ibadah kita. Kalau umpamanya ada kekeliruan, mungkin nanti para pengurus, para pemimpinnya yang akan ditanya di hadapan Allah. Gitu. Tapi kita sebagai masyarakat yang paham tentang itu dan sudah banyak penelitian, ya kita tinggal disampaikan aja kepada beliau-beliau yang belum merubah. Gitu. Ya, baik Ustadzah, makasih. Ustadzah, ya, ada beberapa kali puasa itu Allahu Akbar itu saya belum minum, makannya belum habis. Kalau makan ditinggalin iya, tapi minum kan masih keseratan itu sebetulnya masih boleh nggak minum? Begitu azan datang sudah nggak boleh. Begitu azan datang kita masih minum, azan datang ya sudah diberhentikan pada waktu itu. Yang ada di mulut pas dengar azan ya dikeluarkan, yang udah masukkan aja. Ya itu batasannya azan itu sudah masuk waktu puasa. Ya, jadi meskipun keseratan ya sudah ya. Ya, resiko, kenapa gitu kan? Terlalu cepat, terlalu dilambat-lambat. Nah, kemudian sama dengan begini juga, begitu maghrib, begitu pas kita mau buka, begitu dengar azan satu kali Allahu Akbar, wah itu kan kita langsung takjil gitu kan di situ. Nah, sebagaimana itu gitu. Akhir bukanya puasa azan, kedengaran Allahu Akbar baru juga itu itu kan kita langsung minum ataupun ya sambil makan, udah tentu pasti minum dulu insya Allah. Nah kemudian kalau pas subuh pun demikian, begitu dengar azan itu sudah mulai puasa, diberhentikan semua makanan. Gitu. Oh, jadi tidak ditunggu sampai azannya selesai ya? Oh enggak. Begitu Allahu Akbar itu sudah langsung boleh ya? Iya. Dan Allahu Akbar yang di subuh sudah langsung nggak boleh. Perboden. Baik. Ya. 183, Mbak Indri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, monggo. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi serta Al-Hakim dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini berasal dari As-Sahihain. Jadi amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktu ya. Ya ini pasti ini. Sudah pasti sudah jelas banget. Jadi kalau ada pengecualian di surat Isya. Ini kalimatnya di hadis 183 ini umum semua sholat. Tapi begitu ada korinah, arti korinah itu adalah ikatan terhadap yang umum tadi, ada kekhususan gitu. Maka ketika kekhususan, yaitu oleh Rasulullah kemarin kan dijelaskan bahwa seandainya tidak memberatkan umatku untuk melaksanakan sholat Isya, maka inilah sholat yang paling afdol untuk sholat Isya. Jadi sholat Isya itu adalah di tengah-tengah malam. Sholat Isya di tengah malam. Ya, sudah. Ya,
Ustazah. Khusus Untuk sholat isya ya. Sholat isya toh ya, untuk sholat isya toh. Maka hadis yang 183 yang barusan Bunda baca itu keumumannya, termasuk sholat isya juga di situ keumumannya. Sebelum kita mengetahui dalil lain, tapi begitu kita sudah baca, loh ternyata kata Rasulullah bahwa seandainya tidak memberatkan umatku, maka inilah yang paling baik untuk melaksanakan sholat isya. Berarti sholat isya ada pengecuali. Oh iya. Ya sudah jelas Ustazah. Ya, monggo Dokter Tapi Dia. sholat isya tidur dulu boleh ya, tidur terus bangun tengah malam sholat isya nyambung Iya. begitu. Ya, boleh seperti itu, apa namanya, untuk umatnya. Tapi Rasulullah secara pribadi, aku kalau melaksanakan sholat isya di tengah-tengah malam itu, aku tidak suka tidur dulu. Rasulullah tidak pernah tidur dulu sebelum sholat isya, dan setelah sholat isya Rasulullah tidak pernah berbincang-bincang. Gitu. Tapi sholatnya malam, dilaksanakannya. Gitu. Tapi ya kita kan dalam artian nggak seperti Rasulullah. Iya. Yang udah ngantuk berat. Dalam hadis kan terikat oleh hadis yang lain. Maka apabila sudah masuk waktu sholat, kamu dalam keadaan ngantuk, maka hendaklah ditidurkan dulu, diistirahatkan dulu. Maka setelah itu kamu baru melaksanakan sholat. Tapi bagaimana yang jadi pertanyaan, kalau waktunya kebablasan sampai kelewat, nggak masalah. Ya kita sholat pada waktu ketika kita ingat. Gitu. Ya. Oke, lanjut Mbak Indri 184. Ya, monggo. Dari Abu Mahzurah radhiyallahu an bahwanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waktu adalah keridhaan Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhirnya adalah ampunan Allah. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad sangat dhaif. Iya. Jadi ini waktu-waktu sholat, kalau awal waktu adalah keridhaan, mendapat ridho dari Allah gitu ya Ustazah. Kalau pertengahannya gitu ya, apa gitu Rahmat ya? Allah. Kalau di akhir waktu adalah ampunan Allah. Tapi ini sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Gitu. Artinya, mau sholat di awal waktu, di tengah-tengah waktu, atau di akhir waktu mepet-mepet, insya Allah masih menerima sholat kita. Itu maknanya. Tapi bukannya kita mendahulukan duniawi ya kalau misalnya di akhir gitu. Tergantung situasi kondisi, uzur atau enggak uzurnya, apakah karena dia itu sibuk mengurus masalah HP, ataupun pekerjaan sehingga dia melalaikan ibadah, itu yang salah. Tapi seumpamanya dia hal-hal seperti itu dia ketiduran, berarti kan itu tidak melalaikan. Walaupun lewat dari waktunya, tapi tetap kita sholat, itu tidak melalaikan. Itu namanya ketiduran. Termasuk ya lupa pun, loh kok saya tapi tidak tidur, tapi dia lupa, loh saya tadi belum sholat gitu. Nah, itu berarti tidak melalaikan. Gitu. Insya Allah seperti itu. Kalau misalnya kita punya, bagaimana? Misalnya kita punya keinginan mendapatkan ampunan dari Allah, misalnya kita ingin yang mendapat ampunan dari Allah, terus di akhir waktu itu waktu sholat gimana ya? Saya terakhir lagi, ini hadisnya dhaif. Jadi dhaif itu tidak bisa dijadikan acuan awal waktu, akhir waktu, atau tengah-tengah waktu. Saya terangkan masalah ridho. Yang dikatakan ridho Allah mencakup segala-galanya, rahmat. Kalau kita mau semoga Allah meridhoi. Nah, ketika kita mendoakan kepada seseorang, semoga Allah meridhoi. Di dalam keridhoan Allah itu, satu ada rahmatnya Allah, kedua ada ampunan Allah, ketika ada pengawasan Allah di situ. Ketika kita mengatakan keridhoan. Jadi kalau kita mau milih yang mana? Milih diridhoi oleh Allah. Oh, gitu. Ya Ustazah, sudah jelas. Ya. Nah,
insya Allah nanti dalam orang-orang yang berada di dalam sorga semuanya sudah masuk, ahli sorga itu ke dalam sorga, dan Allah sudah memberikan berbagai fasilitas yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Maka ketika itu sudah diberikan oleh Allah kepada penghuni sorga, Allah berkata, pada hari ini aku berikan lagi kepada kalian sesuatu. Nah, sebelum itu penghuni surga itu berkata, apa yang akan diberikan lagi ya Allah? Kami sudah merasa puas, merasa cukup. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku berikan keridoanku kepada kalian. Nah, gitu sampai seperti itu. Jadi keridoan Allah itu mencakup berbagai, ya gitu. Di situ ada rahmatnya, ada ampunannya, ada hidayahnya, ada ya segala-galanya. Nah, Ustazah, ya. jadi yang sahih itu sholat di awal waktu kecuali sholat isya. Nah, tapi 184 itu meskipun doif atau apa bisa diartikan seperti ini? Misalnya nih, pas ada rapat gitu ya, pas ada rapat atau ada seminar gitu, antara kadang-kadang kita kalau ikut anggaplah itu ya. Nah, selesainya itu misalnya jam 4 begitu. Ya jam 4 begitu. Jadi ketika masuk sholat asar itu kita nggak usah sholat asar, tapi sekalian nunggu seminarnya selesai jam 4 masih waktunya asar, itu bisa begitu mungkin ya, Ustazah ya? Mohon maaf, kalau masalah yang berkaitan dengan masalah duniawi itulah yang dikatakan melalaikan, Dok. Tapi asarnya itu belum habis. Oh, kalau alasannya belum habis, insya Allah masih boleh seperti itu. Maka dari itu, kalau yang memimpinnya itu adalah orang Islam, si orang Islam tadi sebagai koordinatornya jangan sampai. Jadi artinya baik di dalam rapat, di dalam seminar, dan lain-lain sebagainya, begitu udah waktunya zuhur, maka di situ harus ada jadwal, sholat zuhur berjamaah gitu kan. Nah, jam sekian. Nah, itu nggak boleh kalau memang dia mau jujur dan konsekuensi di dalam menjalankan aturan Allah dan Rasul-Nya gitu. Itu tidak boleh. Kalau umpamanya kita tidak bisa untuk menyampaikan amar ma'ruf itu kepada para pengurus, ya nanti ini selesai jam 4, ya kita pending sholatnya di jam 4, apakah itu diridhoi oleh Allah? Insya Allah, Allah pun masih menerima karena kita masih berada di zona asar. Gitu. Kadang-kadang itu berkaitannya dengan ini loh, berapa jam kita sewa ruangan gitu misalnya seminar. Nah, iya. Maka sebelum nyewa, nah di situ kita harus punya jadwal dulu, jangan sampai zuhur dipending, jangan sampai asar dipending. Kalau toh umpamanya kita mau merencanakan dan kita mau betul-betul sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita ngambil rapatnya itu di jam 9 atau jam 10 sampai sebelum zuhur sudah selesai. Itu yang bagus. Jangan sampai melalaikan itu. Itu masalahnya berkaitannya dengan masalah duniawi. Lain dengan nunggu pasien. Loh, pasien ini kalau ditinggal ini, nah itu bahaya gitu. Maka ketika itu, sedangkan saya umpamanya belum sholat. Kalau umpamanya sholat, sekedip pun umpamanya nunggu masalah peralatan ini, wah ini bahaya banget. Nah itu namanya uzur. Sekalian diniatkan di jama gitu kan, di jama takhir atau sebelumnya diadakan ke ruangan tersebut yang nanti bakalan urgent itu di jama takdimkan. Berarti ketika menunggu siapapun baik dari tim medis ataupun dari keluarga, maka itu sudah selesai atau diakhirkan sekali nanti gitu, ditakhirkan. Ya itu, jadi tetap kita harus memperhatikan masalah kaidah-kaidah yang telah Allah tentukan di dalam masalah urusan agama kita. Ustazah, maaf tanya, kalau ada acara pernikahan misalnya ada hajat gitu, maghrib sama isya-nya di akhir di itu takhir gimana? Nah, boleh.
Ya, biasanya kan kalau umpamanya dari jam 4 mulai, berarti kan kita sudah sholat dulu. Nah, tadi sholatnya umpamanya di jamak zuhur, asalnya ditarik dulu ke zuhur, boleh. Nah, berarti selesai. Jadi dia jam 4, jam 5 kita nggak sholat kan. Nanti maghribnya tanggung ini tamu datang. Nanti kita ditakhirkan aja di jamak takhir. Jadi nanti setelah selesai, umpamanya jam 9 selesai, berarti kita di situ melaksanakan sholat jamak takhir antara maghrib dan isya. Monggo. Oh, boleh ya berarti. Tidak tiap hari, tiap malam seperti itu. Itu kan momen tertentu gitu. Insya Oh, ya. Allah. Ya, makasih Ustazah. Monggo dokter dia. 185. Ita monitor, tak? Assalamualaikum. Ita biasanya di kereta. Baik, Mbak Susi, 185, monggo. Dokter Ana enggak baca, dok? Dokter Ana monitor, sudah Japri. izin. Japri. 185 ini sama ya, sedang darurat admisi adalah sama seperti itu, namun tanpa kata-kata pertengahannya. Ya, Oh, ini juga doif ya. Oh, oke, baik. Jadi Bulughul Maram ini beda sama Riyadhus Shalihin. Kalau Riyadhus Shalihin itu hadis yang dipilih itu hadis sahih semua. Tapi kalau Bulughul Maram ini ada hadis doif itu untuk untuk pembelajaran ya, banding untuk ya. Pembelajaran, jadi nanti bisa begini. Walaupun di sini sanadnya doib, tapi matannya atau isinya masih bisa diterima gitu. Seperti tadi masalah sholat, di awal waktu, di tengah-tengah waktu, ataupun di akhir waktu pun, insya Allah masih menerima sholat seseorang yang mepet-mepet tadi. Karena masalahnya itu masih termasuk zonanya waktu tersebut. Begitu azan datang, berarti zonanya itu sudah selesai masuk ke waktu yang lain. Seperti itu. Tapi tidak boleh dengan sengaja melahirkan, ya betul. Kecuali sholat isya. Oke, siap. 186, Mbak Susi? Mbak Susi? 86 ya? Yes. Lupa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah fajar tiba kecuali 2 rakaat. Diriwayatkan oleh 5 orang imam kecuali An-Nasa'i, dan di dalam riwayat Abdur Razak tidak ada sholat setelah fajar tiba kecuali 2 rakaat sholat fajar. Ya, ini maksud sholat subuh. Ya. Tadi sudah dijelaskan di atas tadi nggak, Ustaz? Ya. Yang tandanya yang ada. Sholat fajar itu sama dengan sholat subuh. Kalau qobliyah fajar berarti qobliyah subuh. Oh ya. Ya. 187 lewatin sama 188, Mbak Susi monggo. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahku. Lalu sholat 2 rakaat. Aku pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Beliau menjawab, tadi aku sibuk sehingga tidak sempat mengerjakan 2 rakaat setelah bentar. Setelah duhur. Karena itu saya sholat 2 rakaat sekarang. Oh, lalu aku bertanya, bolehkah kami mengqodoknya apabila kami luput dari keduanya? Beliau menjawab tidak. Oh, jadi boleh dipisah ya, Ustazah? Khusus untuk Rasulullah. Oh, Tadi katanya, jadi dijelaskan Rasulullah masuk ke rumahku, kata istrinya, Umi Salamah itu istrinya. Maka Rasulullah sholat, padahal setelah asar. Tadi kan sudah menemukan hadis bahwa tidak ada badiah asar. Kok Rasulullah pulang dari masjid, kok sholat lagi gitu, 2 rakaat. Maka Umi Salamah bertanya,
Kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itu menjawab, "Sughil tu an ini." Yuk saya disibukkan dengan sesuatu, atau boleh saja Rasulullah lupa tidak melaksanakan ba'diyah zuhur. Nah, ketika itu Rasulullah habis sholat zuhur itu kan mungkin berbincang-bincang, ada tamu menerangkan tentang masalah agama. Tahu-tahu asar datang. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat asar. Sedangkan tadi dijelaskan sholat asar itu tidak ada ba'diyahnya. Masuk ke rumah Ummi Salamah, Rasulullah melaksanakan 2 rakaat. Ummi Salamah kaget. Dijelaskan oleh Rasulullah, aku ini ba'diyah zuhur tadi karena tadi aku tidak sempat. Maka itu bertanya, apakah saya pun boleh melakukan itu? Maka Rasulullah menjawab, lah katanya, nggak usah gitu. Oh, jadi pada saat salat duhur itu kan ada qobliyah dan Ba'diyah. ba'diyah. Nah, itu kalau kita lupa tidak usah mengkodoknya gitu maksudnya. Kecuali Ya. Rasulullah tadi, ya. Itu khusus untuk Rasulullah. Akan tetapi kalau kita melirik ke hadis yang lain, ada di situ. Bahkan Rasulullah itu kan melaksanakan sholat malam, sholat tahajud atau qiyamul lail. Maka Rasulullah itu satu malam terlewatkan sholat qiyamul lailnya, sholat tahajudnya. Maka ketika Rasulullah siang dilaksanakan antara sebelum zuhur pelaksanaannya, melaksanakan 12 rakaat pengganti sholat malam. Itu Rasulullah. Nah, di situ tidak ada kalimat larangan untuk umatnya. Maka bisa kita pahami, kalau toh kita sudah rutinitas, sudah istiqomah di dalam qobliyah dan ba'diyah, salah satu sholat, loh, saya tadi belum sholat ba'diyah, ini sudah asar, duh eman ya, apakah kita boleh melakukannya? Silahkan boleh melakukan, melirik ke hadis yang lain yang saya terangkan tadi. Nah, kalau ya mau kita sholat qobliyah tadi. Tapi kalau mau tidak sholat, tidak mengapa. Artinya karena itu sholat sunat, tidak ada dosa. Gitu. Cuman kan kalau kita sudah rutinitas itu, kemudian kita tidak melakukan, rasanya, duh eman gitu, ada rasa kurang gitu di diri kita. Maka boleh melaksanakan di lain waktu. Itu namanya mengqadha. Bagaimana, Dokter Dia paham? Jadi sholat ini kayak apa ya? Kayak waktu kita ketemuan sama Allah gitu ya? Iya. Ya, kan di dalam Qurannya jelas. Sesungguhnya sholat itu adalah li zikri, untuk mengingatku. Iya. Jadi harusnya kita itu kangennya sama Allah ya, enggak cuma kangen sama pacar doang gitu ya. Iya. Ya, kangen sama pacar wajib juga karena itu masalah urusan dunia. Kepada Allah artinya tempat kembali kita gitu kan. Tapi ya kita harus tahu batas-batasannya yang telah Allah tentukan. Sampai di mana kita merindukan pacar, mencintai pacar gitu kan. Iya. Ada penjelasannya semuanya. Yang jelas kepada siapapun kalau di dunia ini uhbub syai'an artinya cintailah sesuatu sekedarnya. Siapa tahu besok lusa akan tidak kamu cintai. Kedua, bencilah sesuatu sekedarnya. Siapa tahu besok lusa yang kamu benci itu akan kamu cintai. Itu ukuran dunia itu begitu, datar saya kira. Iya, makanya minggu depan Tazkiyatun Nufus itu. Soalnya kayaknya itu lebih gampang gitu mencintai pacar gitu, kayaknya itu lebih gampang gitu, kita lebih mau gitu loh. Tapi kalau Ya itu isinya itu lebih menggigit untuk dan bahasa-bahasanya juga satu kata ke kata itu mengandung arti gitu, Dok. Di terus yang PDF saya download itu. Ya. Bagus sekali. Minggu depan. Insya Allah ya. Monggo lanjut, Dok. Siapa lagi? Bab azan. Mbak Uria, monggo.
Dokter Wiwin praktek, Dok. Iya kayaknya. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi, dia berkata, ketika tidur saya bermimpi, ada seseorang yang mengelilingiku dan berkata, hendaknya engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia menyebutkan lafaz azan secara keseluruhan, yaitu dengan mengulangi takbir 4 kali tanpa tarji, mengulangi lagi 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan-pelan. Sedangkan iqomah semuanya diucapkan 1 kali kecuali kalimat qad qamati as-shalah. Iya. Dia Abdullah bin Sa'id bin Abdul Rabid berkata, ketika pagi harinya aku mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Dan seterusnya diriwayatkan oleh Ahmad Abdul Dawud dan disahihkan oleh At-Tirmizi dan serta Ibnu Khuzaimah. Ini waktu azan ada nyaut, itu yang disauti itu ya, Ustaz maksudnya. Azan ini tidak langsung diwahyukan kepada Rasulullah SAW, tapi diilhamkan ke salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid itu didatangi oleh seorang laki-laki mengelilingi dia waktu dalam keadaan tidurnya. Lalu dia mengucapkan ajaran yang azan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Begitu giliran qomat, nah si laki-laki yang di dalam mimpi itu mengatakannya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sekali-sekali kecuali Kodgo mati sholah. Nah sampai sekarang kan itu 2 kali lafal itu. Nah pagi-paginya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tadi malam saya mimpi, diceritakan mimpinya ini. Maka kata Rasulullah itu adalah mimpi yang benar. Artinya tidak diwahyukan azan ini kepada Rasulullah, tapi diilhamkan kepada sahabat. Dan ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengiyahkan, bukan semata-mata Rasulullah mengiyahkan keinginan beliau sendiri, tapi Rasulullah itu diwahyukan juga bahwa itu adalah mimpi yang benar sampai sekarang. Keren ya Abdullah bin Said ini dapat Iya, wahyu seperti itu. bukan wahyu kalimatnya ya, kalau wahyu khusus kepada Rasulullah ya, ilham, Ilham. mimpi yang benar. Nah, ini asbabul wurudnya ketika sholat yang 5 waktu itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, bingung untuk mengasih tahu. Mungkin dokter sudah baca itu dengan loceng gitu kan, dengan apa namanya itu ketukan kayu dan lain sebagainya. Maka ya Rasulullah di situ tidak setuju, banyak tidak setujunya. Bagaimana kalau ini banyak ajuan. Maka Rasulullah itu terdiam, akhirnya ya ini datanglah kalimat azan. Maka diumumkanlah sampai nanti hari kiamat untuk mengingatkan sholat itu adalah azan. Iya. Baik. Satu lagi Mbak Uria. Ahmad menambahkan di akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal ketika azan wajar. As-sholatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ahmad menambahkan di akhir hadis, tambahan ini secara dahir berada di dalam hadis Abdullah bin Said. Paham Bu Uria. Apa namanya? Hadisnya kuat. Terus kemudian pada saat fajar, azannya ada tambahan as-sholatu khairun minan naum. Iya. Begitukah? Rasulullah itu punya muazin itu 2, satu Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Maka ketika Bilal yang azan, di situ halal makan, haram sholat. Artinya azannya azan mengasih tahu untuk sahur.
Maka suara Bilal, kalau Bilal azan berarti di situ udah mulai sahur. Tapi begitu Ibnu Umi Maktum azan, maka azannya itu adalah azan fajar yang kedua. Kan tadi fajar ada dua, fajar sodik dan fajar kazib atau kizib. Nah, jadi fajar di halal, maka fajar sahur dan fajar sholat subuh. Fajar sholat subuh itu yang azan adalah Ibnu Umi Maktum. Sedangkan Bilal azan pada waktu mau sahur. Makanya di sini Bilal mengucapkan ada tambahan as-sholatu khairum minan naum gitu kan. Nah, sekarang ini kebalik malah. Orang-orang ada yang azan di subuh malah menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Padahal di zaman Rasulullah as-sholatu khairum minan naum itu dilaksanakan di azan awal. Kalimat awal itu adalah waktu sahur. Ya, itu maknanya. Ya, ini nggak tahu orang itu azannya itu apa enggak memahami hadis. Kalau dia paham hadis pasti azan subuhnya itu tidak akan memakai as-sholatu khairum minan naum. Pasti as-sholatu khairum minan naumnya itu dilaksanakan pada waktu azan awal, azan sahur, atau kalau sekarang ini mengasih tahu waktu tahajud gitu. Iya. Iya. Maka orang yang ormasnya langsung mempelajari Al-Quran dan Sunnah di waktu subuh tidak akan ada as-sholatu khairum minan naum. Pasti as-sholatu khairum minan naum itu dilaksanakannya pada sahur, azan awal artinya. Gitu dong. Dan ini Bilal ini dapat ilham ya? Ya, dapat perintah dari Rasulullah kalau itu. Oh, bukan kayak yang tadi ya? Bukan kayak yang tadi, karena Rasulullah ini kan menjadikan beliau berdua tukang azan. Kamu Ibnu Umi Maktum azan subuh tugasnya, kamu Bilal di azan awal azan mengasih tahu waktu sholat malam ataupun sahur. Apa kelebihannya Bilal dibanding muadzin yang satunya lagi? Kok Bilal maksudnya terompahnya itu sudah kedengaran di surga? Kok yang satunya tidak dikisahkan seperti itu padahal sama-sama muadzinnya? Kalau di dalam masalah azan, bahwa Bilal itu adalah suaranya paling bagus daripada Ibnu Umi Maktum, daripada yang kedua. Dan Bilal orangnya melihat, gitu. Maksudnya tidak buta. Kalau Ibnu Umi Maktum buta orangnya dan suaranya tidak sebagus Bilal. Adapun masalah yang berkaitan dengan terompah di sorga itu adalah ketika Bilal disergap oleh orang-orang kafir, mereka disiksa dan dijemur di terik matahari sambil disiksa untuk mengucapkan artinya untuk supaya Bilal itu murtad. Nah, ketika itu Bilal tetap penuh keyakinan berada di atas Islam. Nah, Bilal itu pada waktu itu adalah seorang hamba sahaya. Maka oleh Abu Bakar apa Umar bin Khattab, saya lupa lagi, dimerdekakan. Beliau dimerdekakan. Nah, itu. Karena kekuatan imannya beliau tidak sampai dibujuk rayu, sampai dia disiksa dan dijemur di matahari, tetap dia amantu billah. Istiqomah di dalam melaksanakan keimanan kepada Allah. Itu yang dijadikan terompahnya oleh Allah bersuara. Oh, bukan karena suaranya ya. Ya. Oke. 192 Hulusi. Ya. Hulusi dia. Ya. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata termasuk perbuatan sunnah apabila muadzin mengucapkan di waktu fajar hayya 'alal falah, ia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya. Ya, sunnah hukumnya walaupun tidak menggunakan tidak
kalimat tidak dimasukkan kalimat as-sholatu khairum minan naum itu tidak membatalkan azan gitu. Hmm. Kalau cewek itu nggak boleh adzan ya? Selama ada laki-laki. Tapi kalau itu lingkungannya perempuan, ya jadi imam, jadi yang qomat adzan pun ya itu. Tapi jangan kedengaran suara perempuan itu oleh laki-laki. Makanya seandainya laki-laki masih ada, dia yang harus adzan gitu dong. Hmm. Kalau nggak bisa, pas ada satu-satunya laki masih nggak bisa begitu, itu siapa? Ya dipaksa. Ya kalau nggak bisa ya nggak usah ada azan. Oh, oh, baik. Ya kabar-kabarin aja, ini sudah waktu zuhur sudah datang, waktu zuhur sudah tiba gitu. Kalau sekarang kan ada HP, jadi azan dari HP udah lengkap. Baik. Satu lagi, Bu Lucy. Dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan adzan kepadanya. Lalu beliau menyebutkan tarji, mengulangi 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Dikeluarkan oleh Muslim, namun ia hanya menyebutkan takbir 2 kali saja pada permulaan azan dan diriwayatkan oleh 5 orang imam yang semuanya menyebutkan 4 kali takbir. Iya. Jadi yang pertama kan asyhadu alla ilaha illallah. Begitu yang kedua asyhadu alla ilaha illallah. Jadi agak pelan gitu. Walah, ada ininya ya. Oh, Ada, sampai ritmenya juga diatur, itulah Islam. walah, itu toh. Ada hadisnya atau sampai segitu-gitunya. Oke, kembali ke siapa nih? Iya, Mbak Indri, apa? Anu Budi ya, tanya Ustazah, mumpung ingat. Gimana Bu Susi? Untuk adzan ini kan selama ini kayaknya saya selalu melewatkan karena ini saya merasa bukan tugas saya. Jadi maksud saya itu apakah aturan yang menyuarakan adzan itu harus laki-laki itu apa ada ya Ustazah? Ya memang laki-laki semua yang adzan. Maksud saya seorang perempuan itu boleh adzan gitu? Selama ini saya belum menemukan hadisnya. Jadi boleh adzan. Belum dikatakan boleh, kecuali kalau tadi saya sudah jelaskan ke dokter dia. Ya kalau di situ masyarakatnya perempuan saja, umpamanya kampung perempuan. Nah, tapi ketika adzan masih ada laki-laki yang mendengar, yang nggak boleh. Laki-laki itu ditarik, walaupun tidak sekampung dengan kampung perempuan, harus adzan. Nah, terus nanti kata dokter dia, bagaimana kalau dia tidak bisa adzan si laki-laki walaupun ada? Ya nggak usah adzan, langsung aja dikasih tahu ini waktu sudah masuk ke waktu sholat gitu. Ya, ini berarti kan sangat penting bahwa apa namanya untuk menghindari adzan kan begitu. Karena atau mungkin ada hubungannya dengan bahwa suara wanita itu aurat gitu apa gimana Ustaz? Iya, ada disebutkan, ada. Jadi suara si perempuan itu jangan sampai kedengaran oleh laki-laki sampai seperti itu gitu itunya di pemahamannya. Tapi enggak juga ketika Aisyah ditanya masalah oleh sahabat, maka Aisyah pun berkata, berarti kan kedengaran suaranya Aisyah perempuan kepada yang bertanya tadi di belakang hijab, di belakang rumahnya gitu. Nah, cuman untuk azan saya belum menemukan bahwa Rasulullah menyuruh azan kepada perempuan. Nah, bisa dipahami di sini tidak ada atau tidak dibolehkan seorang perempuan azan. Iya. Selama itu laki-laki masih ada dan selama lingkungannya campur dengan laki-laki. Itu Bu Susi. Ya, itu mungkin kaitannya dengan ini Ustazah kalau kita berjamaah itu saya juga lupa
itu di mana ya? Jadi ketika kita amin itu mengatakan amin itu tidak dikeraskan seperti halnya laki-laki kan gitu. Ya, Begitu. iya, iya, Kalau iya. perempuan aminnya tidak dikeraskan gitu ya. Cukup kalau di Jawa pun hanya begini. Kata-kata Imam waladdallin. Amin. Kita gitu aja. Ya. Kalau laki-laki kan amin. Ya. Nah, itu. Ya. Ya itu diantara. Karena ada batasan tadi Ustazah mungkin ya. Suara wanita itu aurat gitu. Iya. Kalau qoriah itu ya apa, Ustazah? Qoriah itu orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang seperti dokter dengar, yang ada musabakoh tilawatil Quran itu kan. Itu Iya, kan maksudnya ada kalau suara wanita itu aurat, kenapa ada qoriah gitu maksud saya. Kalau ya, adzan enggak boleh, tapi qoriah kok boleh gitu. itu yang membolehkan kan orang-orang diadakan musabakoh itu. Di dalam Islam itu kan masalah musabakoh itu tidak ditekankan ke dalam masalah bacaan Al-Quran. Di dalam Islam itu tidak menekankan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Ada juga berlomba memanah dan lain-lain, apa kuda, balap kuda gitu. Kalau umpamanya Al-Quran itu tidak ada apa namanya aturannya bahwa baca Al-Quran itu diadakan musabakoh atau perlombaan baca Al-Quran. Siapa yang suaranya bagus, nah itu. Itu Islam tidak ada. Cuman orang-orang supaya memotivasi kepada yang lain, supaya kalau yang punya suara, dia di apa namanya dilatih gitu. Itu hanya untuk pendidikan aja. Tapi sampai suaranya itu didengar di hadapan umum itu ya, kecuali kalau umpamanya biasa diadakan dalam pembukaan pengajian. Makanya dari kalimat apa bahwa suara perempuan itu aurat itu, kata saya kan tadi sudah menyampaikan dalam pemahaman itu. Dipahaminya seperti itu. Kalau toh itu aurat dan tidak boleh didengar oleh laki-laki, kata saya juga kan tadi istrinya Rasulullah ditanya tentang agama oleh seorang laki-laki di luar rumah gitu. Tapi kan beliau menjawab kedengaran sekali itu Aisyah gitu. Kalau toh dilarang bersuara mungkin tidak akan ada suara perempuan dari dulu sampai sekarang. Tapi nggak sampai haram gitu suara kita ini. Cuman dipahami aurat. Artinya aurat itu jangan kita banyak mengobrol bicara gitu di depan para laki-laki. Tapi kalau orator kan lain lagi juga kan. Ya, ada gitu tentu enggak dok, boleh silahkan. Ya, tapi jangan berkata dengan hal-hal yang satu ucapannya itu, omongannya itu memikat syahwat kepada lawan jenis, dengan pula menjadi menarik perhatian orang, kemudian bicara pun kita ya lah seperlunya lah gitu. Berarti bisa dipahami kalau yang itu urusan apa ya, agama gitu. Jadi qoriah gitu itu untuk tujuannya belajar, memotivasi, itu it's okay. Iya. Tetapi batasan dari suara wanita aurat itu yang kita ketika dalam pekerjaan kita tidak boleh suaranya iya Pak gitu ya. Iya maaf gitu. Ya apalagi merayu apa sahdu merayu yang mendayu-dayu ya nggak boleh itu nggak boleh. Nah, tetapi ada pekerjaan yang memang cuma bertelepon tidak tampak ininya, jadi terima telepon itu biasanya memang dipilihnya suara perempuan supaya ya begitu memang menarik gitu. Nah, suara Tapi nggak perempuan juga kelihatan. ya luwes gitu kan. Bagaimana seperti itu? Insya Allah sebatas boleh ya. Kan tidak sama orangnya langsung begitu, apalagi berdua-duaan gitu. Yaitu aturan Islam itu untuk membatasinya dalam arti untuk apa kemaslahatan dan kehormatan perempuan juga. Jadi kalau misalnya memang itu hanya bertelepon untuk ya pekerjaan tidak bertelepon yang aneh-aneh begitu, it's okay ya. Meskipun kita sebagai pengusaha muslimnya itu
seperti itu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, apalagi di bagian medis, dok. Daruratnya kan tinggi ya. Melahirkan pun kan ditangani oleh dokter perempuan, dokter laki-laki, kadang-kadang gitu. Itu bagaimana gitu kan, sangat urgent sekali. Selama dia sudah ikhtiar dokter perempuan, tapi kalau umpamanya hari H-nya memang tidak bisa, yang dinas di situ yang piket adalah dokter laki-laki. Bagaimana lagi? Gitu. Ya. Satu lagi 196 ya, 195 lewat. 196 terakhir Mbak Indri. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Bilal ketika azan. Saya perhatikan mulutnya ke sana dan ke sini, sedangkan kedua jarinya, jari telunjuk, menutup kedua lubang telinganya. Diriwayatkan oleh Ahmad serta At-Tirmizi dan dia mensahihkannya. Jadi maksudnya yang dibacakan sampai 198, Dok. Ini ada korelasinya. 197, 198. Dilanjut. 197. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah, dia meletakkan kedua jarinya di kedua lubang telinganya. Ya, lanjut Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, dia atau Bilal menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri dengan tidak memutar badannya. Ya. Sampai pada kalimat hayya alas as-sholah. Aslinya terdapat dalam as-sahihain. Ini di dalam dua hadis yang sahih. Iya, ini kan jari-jarinya diginikan laki-laki. Kemudian begitu adanya itu kan ke kanan, ke kiri supaya orang yang sebelah kanan mendengar suara bahwa waktu sholat sudah masuk. Yang kiri pun kan mendengar suara azannya. Dengan tanpa memutarbalikkan badan atau muterkan badan, tapi hanya wajahnya aja ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau sekarang ini sudah ada pengeras suara kan, jadi pengeras suaranya itu kan kita diatur mengikuti arah mata angin. Barat, timur, utara, selatan itu ada empat-empatnya. Maka nggak perlu muter-muter itu, langsung aja. Begitu kita azan tegak pun, nah suara sudah masuk ke kanan dan kiri. Itu mananya, Dok. Iya, udah jelas, Ustazah. Ya, Dokter Diah, bagaimana? Cukup, Ustazah. Ya, sampai di sini dikasih tanda. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini merupakan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menambah kita ketakwaan dan keimanan kita. Semoga Allah menganugerahi taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Recordnya di stop, Mbak.